Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami. Saya Rani dengan NIM 2310417935. Saya di sini berperan sebagai Rina. Perkenalkan, nama saya Gregoris Kurniawan, saya berperan sebagai Budi. Perkenalkan, nama saya Daniel, di sini saya berperan sebagai Sinta. Perkenalkan, nama saya Ran Saputra, di sini saya berperan sebagai Dani. Saya Delia Darudaya, saya berperan sebagai Alia. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk. Aku sendiri selalu mempertimbangkan faktor seperti kebutuhan dan situasi keuangan. Nah, kalau aku selalu dari faktor kepribadian, di mana suasana hati aku menentukan barang apa yang mau aku. Kalau aku lebih ke faktor budaya, karena kayak apa yang lagi tren di masyarakat atau di sosial media itu yang bakal mempengaruhi pembelian belanja aku sih. Kalau aku sementara aku tuh kayak faktor sosial, dimana teman-teman membeli motor kualitas yang baru itu sangat berpengaruh. Kalau aku dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosi atau tekanan. Itu bisa membuat aku, kayak misalnya aku bisa membeli barang tersebut tanpa aku memikir dari itu. Faktor pribadi adalah salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan belanja. Misalnya, aku baru-baru ini membeli laptop baru untuk kuliah. Yang pertama kali aku pikirkan adalah anggaran dan kebutuhanku. Aku butuh laptop untuk mendukung tugas-tugas kuliahku, tapi juga sesuai dengan keuanganku. Karena itu, aku memilih laptop yang tidak terlalu mahal, tapi tetap cukup bagus untuk menunjang semua kebutuhan akademisku. Ini adalah contoh bagaimana faktor pribadi seperti anggaran, gaya hidup, kebutuhan mempengaruhi keputusan pembelian. Ketika ku ingin membeli sesuatu, aku lihat apa yang benar-benar ku perlukan ku beli. Anggaran dan kebutuhan jadilah kunci. Faktor pribadi menentukan langkahku. Apa yang ku perlukan itu yang ku pilih, bukan hanya keinginan sesaat saja, tapi sesuai dengan apa yang benar-benar pribadi itu bukan hanya soal barang yang terindah, tapi tentang besar manfaat barangnya untuk keuanganku yang terbatas ini. Nah, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana faktor kepribadian mempengaruhi kita untuk berbelanja. Seperti pada saat aku mau beli sneakers ini, bukan karena keren atau aku yang butuh, tapi karena suasana hati yang memang pengen membeli sepatu sneakers ini. Terus, nah ini adalah contoh dari faktor kepribadian yang mempengaruhi kita untuk berbelanja, yang memicu impulsif kita untuk berbelanja atau membeli barang yang kita butuhkan dengan suasana hati kita.
kita tinggalkannya. Jadi tak bikin ulang aja. Mau bilang nggak? Ulang-ulang, tapi aku tak nyanyi. Masa buka poin enggak? Tiba aku ingin membeli banyak barang yang indah, selalu karena butuh, tapi untuk rasa emosi ini membawa aku ke dalam belanja ini. Suasana hati ini membuat aku membeli banyaknya barang yang ku beli, tapi tak dibutuhkan. Dan apabila tak dibutuhkan, barang itu pastinya aku buang, karena tidak diguna. Buang uang terlanjur sudah beli, dijadikan koleksi, walau tak berguna. Dan tren juga memainkan peran besar dalam perilaku belanja kita. Aku ingat banget waktu tren skincare Korea merebak di media sosial. Semua orang di kampus tuh membicarakan skincare tersebut, dan akhirnya aku ikut membeli produk yang meskipun produk itu nggak aku pakai atau skincare lainnya. Kayak ini adalah contoh faktor budaya, tren, dan norma dalam masyarakat seringkali mempengaruhi pilihan kita tanpa kita sadari. Ya, faktor sosial juga sangat mempengaruhi kita. Contohnya aku baru saja beli jam tangan pintar karena hampir semua teman dekatku mempunyai. Meskipun aku tidak terlalu butuh, aku merasa terdorong untuk membeli karena rekomendasi mereka. Sekarang aku akan menjelaskan faktor psikologis. Misalnya, aku pernah membeli pakaian secara tidak terencana karena merasa stres. Aku berpikir belanja akan membuatku lebih baik, meskipun pada akhirnya aku sadar bahwa ini hanya reaksi emosional. Ini contoh dari bagaimana emosi bisa mempengaruhi perilaku belanja kita. Kadang kita membeli sesuatu hanya untuk menenangkan diri dan melampiaskan emosi. Ketika aku stres, dunia terasa berat. Kulihat barang-barang dan langsung bergerak. Pakaian itu seolah menenangkan hati, tapi ku tahu itu hanya emosi sesaat yang pergi. Faktor psikologis memengaruhi dalam memberi barang hanya untuk tenangkan diri. Kadang kita belanja hanya karena merasa emosi membawa kita dalam pilihan yang terancam. Faktor psikologis tersembunyi di balik
Semua membentuk cara kita membeli di dunia. Kadang ku sadar setelah barang kehilangan bahwa ini hanya pelarian dari beban. Tapi ini caranya, hati bicara membeli sesuatu untuk rasa yang rada. Faktor psikologis memengaruhi dalam membeli barang hanya untuk tenangkan pikiran. Kadang kita belanja hanya karena merasa emosi membawa kita dalam pilihan yang tak terencana. Faktor psikologis tersembunyi di balik semua membentuk cara kita membeli di dunia. Kadang ku sadar setelah barang di tangan bahwa ini hanya pelarian dari beban. Tapi ini hanyalah cara hati bicara membeli sesuatu untuk rasa yang reda. Jadi dari yang kita bahas, kita bisa lihat bagaimana faktor pribadi, kepribadian, budaya, sosial, dan psikologis bekerja sama dalam setiap keputusan pembelian yang kita buat. Nah, selain itu kita juga belajar bahwa belanja bukan hanya tentang harga dan kebutuhan, tapi juga tentang siapa kita dan bagaimana lingkungan mempengaruhi kita untuk berbelanja. Dan semoga presentasi ini bisa membuat kita jauh lebih sadar dan lebih bijak dalam berbelanja. Dan jangan lupa kita semua ini nilai terbaik dari drama ini karena kami telah melakukan ini dengan sepenuh hati. Betul. Sekarang kita tutup dengan lagu harapan nilai dan pesan belajar dari Pak Adi. Sekalian untuk Pit. Dziękuję bardzo.